Dewi Penguasa telah kembali ke dunia atas dan sesampainya ia di istana surgawi ternyata seluruh dewa dan dewi telah menunggu kedatangannya. Quan Xi menjemput Dewi Penguasa di halaman istana setelah melihat Phoenix mendarat di sana. Salam yang mulia Dewi Penguasa. Salam Quan Xi yang mendapat anggukan dari Dewi Penguasa. Yang mulia Dewi. Di aula para dewa dan dewi telah menunggu kedatangan Anda, ucap Quan Xi. Baiklah mari kita temui mereka, jawab Dewi Penguasa. Dewi Penguasa bersama dengan Quan Xi pun berjalan menuju aula istana surgawi. Yang mulia Dewi Penguasa memasuki aula istana surgawi. Teriak penjaga memberitahu akan kehadiran Dewi Penguasa. Semua yang berada di aula pun langsung berdiri untuk memberi salam kepada Dewi Penguasa. Saat Dewi Penguasa telah berada di singgasananya, semua dewa dan dewi pun serentak memberi salam. Salam yang mulia Dewi Penguasa, ucap semua dewa-dewi. Salam kalian kuterima. Duduklah, jawab Dewi Penguasa. Ada apa? Singkat Dewi Penguasa. Menjawab yang mulia. Sepertinya sebentar lagi Raja Iblis akan memulai peperangan ini, ucap Dewa Perang. Kalian semua tetaplah waspada karena Raja Iblis sekarang lebih licik dari yang terdahulu dan aku melihat ambisi yang ia miliki kali ini lebih besar dari sebelumnya, jelas Dewi Penguasa. Baik yang mulia, jawab semua bersama. Maaf yang mulia, apa Anda sudah mengetahui siapakah Dewa Kegelapan yang terlahir kembali itu? Tanya Dewi Bulan. Aku belum mengetahuinya, jawab Dewi Penguasa. Apa mungkin Dewa Kegelapan sengaja menutupi jati dirinya? Ucap Dewa Matahari. Sudahlah, tak perlu kalian memikirkannya, lebih baik kalian fokus untuk menghadapi penyerangan bangsa iblis, ucap Dewi Penguasa. Sekarang kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Lanjut Dewi Penguasa yang langsung menghilang dari singgasananya setelah mengucapkan itu. Ada yang berbeda dari yang mulia, ucap Dewi Hujan. Sepertinya yang mulia sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jawab Dewi Bunga. Sudahlah, tidak usah menerka-nerka seperti lebih baik kita kembali saja dan melakukan perintah yang mulia untuk bersiap menghadapi Raja Iblis yang tidak tahu diri itu, ucap Dewa Perang. Mereka pun akhirnya meninggalkan aula istana surgawi. Sedangkan Dewi Penguasa tengah kesal luar biasa karena saat terbuai dalam tidurnya, namun karena sesosok pria yang tiba-tiba hadir di mimpinya membuat ia harus terbangun dari tidur sesaatnya itu. Cek. Kenapa aku harus memimpikannya? Pria dingin menyebalkan itu, kesal Dewi Penguasa. Aku jadi teringat kata GG yang mengatakan bahwa Kaisar Han sudah lama tidak berkunjung maupun bertukar kabar dengan GG. Ada apa dengannya? Apa dia sedang mengalami kesulitan atau peperangan? Tapi kata GG Kekaisaran Han sedang baik-baik saja, gumam Dewi Penguasa. Oh, kenapa aku jadi memikirkannya? Terserahlah apa yang dia lakukan, aku tidak peduli. Lanjut Dewi Penguasa yang kemudian langsung beranjak pergi menuju ruang dimensinya. Sesampainya di ruang dimensi, Dewi Penguasa langsung menuju ke air terjun surgawi untuk berendam dan sebelumnya telah memerintahkan Phoenix dan Hansi untuk tidak pergi ke tempat air surgawi. Setelah merendamkan tubuhnya cukup lama di bawah air terjun surgawi, kini Dewi Penguasa bersantai di bawah pohon persik kesukaannya dan temani oleh kedua spirit beast-nya. Yang mulia, sepertinya Anda sedang kesal, ucap Hansi. Tidak, singkat Dewi Penguasa. Saat Hansi ingin menjawab lagi, namun Phoenix langsung menahannya karena Phoenix tahu jika Hansi akan bertanya yang tidak-tidak kepada Dewi Penguasa dan pastinya akan berujung mendapat hukuman dari sang Dewi Penguasa. Yang mulia, apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Raja Iblis? Karena hamba merasakan pertarungan kali ini akan lebih berbahaya, ucap Phoenix.
Ya, aku tahu itu, bahkan aku pun merasakan sesuatu akan terjadi kepadaku lagi, tapi entahlah, aku harap itu tidak berbahaya. Jawab Dewi Penguasa yang langsung teringat akan firasat tak enak yang ia rasakan beberapa hari yang lalu. Apa itu adalah alasan Anda mengunjungi Kaisar Sulanling di dunia bawah? Tanya Hansi. Kau benar, Hansi. Jawab Dewi Penguasa dengan raut wajah sendu. Tenanglah Yang Mulia. Kami akan menjaga Anda semampu kami dan akan berusaha untuk melindungi Anda dari segala bahaya yang kemungkinan akan terjadi nanti, ucap Hansi tegas. Terima kasih dan aku percaya akan kemampuan kalian, tapi entahlah, aku pun tak tahu akan takdir yang akan datang, balas Dewi Penguasa. Baiklah, aku sudah segar lagi dan juga sudah kenyang memakan buah persik. Sekarang waktunya aku kembali. Sampai jumpa, lanjut Dewi Penguasa yang langsung menghilang dari hadapan Phoenix dan Hansi. Yang Mulia selalu datang dan pergi tiba-tiba, gumam Hansi. Begitulah Yang Mulia, timpal Phoenix. Mereka berdua pun hanya mampu menggelengkan kepala melihat kelakuan tuannya itu. Hairi. Malam ini Istana Surgawi dihebohkan dengan serangan ratusan panah yang menghujam para penjaga yang tak menyangka jika akan diserang secara mendadak. Alhasil banyak penjaga yang tumbang karena anak panah yang menancap di tubuh mereka. Quan Si yang mendapat kabar tentang penyerangan itu langsung menuju kediaman Dewi Penguasa menggunakan teleportasinya. Ternyata tepat saat Quan Si datang itu pun bersamaan dengan Dewi Penguasa yang keluar dari kamarnya. Yang Mulia, ucap Quan Si. Aku tahu. Singkat Dewi Penguasa yang sudah mengetahui apa yang terjadi tanpa mendengar penjelasan dari Quan Si. Dewi Penguasa langsung berteleportasi menuju aula Istana Surgawi dan diikuti oleh Quan Si. Sesampainya di sana, ia melihat Jenderal Istana Surgawi sedang terburu-buru menuju ke arahnya. Salam Yang Mulia, hormat Jenderal Istana. Katakan, singkat Dewi Penguasa. Menjawab Yang Mulia. Penyerangan ini dilakukan oleh Raja Iblis karena terdapat tanda bangsa iblis di anak panah yang menghujam Istana Surgawi dan kami juga menemukan gulungan surat ini di salah satu anak panah itu Yang Mulia. Jelas Jenderal Istana sembari menunjukkan sebuah gulungan berwarna merah. Quan Si, ucap Dewi Penguasa. Quan Si yang mengerti maksud Dewi Penguasa langsung menghampiri Jenderal Istana untuk mengambil gulungan surat itu dan membacakan isi gulungan surat yang dikirimkan oleh Raja Iblis. Sudah waktunya kau tunduk dan menjadi milikku Yang Mulia Dewi Penguasa. Itulah isi surat yang dikirimkan oleh Raja Iblis beserta ratusan panah yang menghujam Istana Surgawi malam ini dan dari maksud dari surat itu adalah Raja Iblis telah memulai peperangan ini. Kabarkan kepada seluruh dewa dan dewi untuk bersiap karena esok bangsa iblis akan memulai peperangan ini, ucap Dewi Penguasa. Baik Yang Mulia, jawab Jenderal Istana dan juga Quan Si. Kau terlalu percaya diri Raja Iblis, batin Dewi Penguasa. Malam terlewati dengan begitu menegangkan bagi para dewa, dewi dan juga seluruh penghuni dunia atas karena mereka akan mengulang kejadian ribuan tahun yang lalu, di mana mereka harus merasakan kehilangan dan kemenangan secara bersamaan dan kini entah apa yang akan terjadi tapi mereka semua berharap kali ini mereka akan memenangkan peperangan ini tanpa harus kehilangan lagi. Dan pagi ini seluruh penghuni dunia atas telah berkumpul di Istana Surgawi dan telah siap untuk peperangan melawan bangsa iblis hari ini. Mereka tengah menunggu kedatangan Sang Dewi Penguasa di halaman luas Istana Surgawi dan tak berselang lama Sang Dewi Penguasa datang dengan anggunnya bahkan tak terlihat seperti ksatria yang akan berperang di medan perang. Berbeda dengan semua penghuni dunia atas dan juga para dewa-dewi yang mengenakan baju perangnya.
Bagaimana bisa Yang Mulia Dewi Penguasa begitu tenang bahkan tak terlihat rasa khawatirnya untuk menghadapi Raja Iblis, ucap Dewi Bunga yang terheran melihat ketenangan Dewi Penguasa. Bahkan Yang Mulia Dewi Penguasa begitu anggun dan cantik, ucap Dewa Matahari yang terhipnotis dengan kecantikan Dewi Penguasa. Dan masih banyak lagi kekaguman-kekaguman dewa-dewi dan juga seluruh penghuni dunia atas kepada Dewi Penguasa. Sampai akhirnya mereka terdiam saat menyadari Dewi Penguasa telah berada di hadapan mereka dan sedang menatap mereka. Salam kepada Yang Mulia Dewi Penguasa, teriak Dewa Perang mengawali penghormatan kepada Dewi Penguasa. Salam Yang Mulia Dewi Penguasa. Hormat semua dewa-dewi dan penghuni dunia atas serentak. Salam kalian ku terima, jawab Dewi Penguasa. Aku tidak akan menjelaskan lagi untuk apa kita berkumpul di sini. Aku hanya mengingatkan untuk tetaplah waspada dan berusahalah agar tidak terluka, lanjut Dewi Penguasa tegas. Baik Yang Mulia, jawab mereka semua bersamaan. Sesaat setelah mereka menjawab ucapan Dewi Penguasa tiba-tiba langit menjadi merah menyala disertai angin yang begitu kencang dan disusul kemunculan ribuan pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis.